Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini kita ada di Kelantan. Budaya yang seharusnya dia menjadi perekat karena ada pesawat, tetapi seringkali dia menjadi pemicu terjadinya friksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini karena cuaca hujan terus, jadi saya tidak bisa keluar untuk membuat konten ya. Tapi hari ini ada sebuah konten yang menarik dari channel Fikri. Ini tentang penyebutan perkataan Indon yang sering menjadi bahan perdebatan kedua-dua negara antara Indonesia dan Malaysia. Kemudian di sini juga akan membahas tentang isu-isu meninggalnya TKI di Sabah. Dan kemarin banyak beredar di media sosial bahwa TKI di Sabah meninggal karena disiksa, karena diracun. Itu semuanya salah besar. Dan saya sebagai TKI di Malaysia dan bekerja di Malaysia, saya juga punya kewajiban untuk meluruskan berita-berita tersebut. Dan saya sangat sesalkan ya para konten kreator yang dari seberang sana. Kemarin ada yang bilang TKI di Sabah meninggal karena diracun. Coba sekarang buka telinga, buka mata dan dengarkan penjelasan daripada Bapak Kedubes Hermono yang ada di Malaysia. Mari kita simak videonya biar kalian tidak salah paham, biar kalian tidak suka membenci Malaysia. Jadi Indonesia dan Malaysia itu punya hubungan yang sangat-sangat baik, tidak seperti media-media kalian sendiri ya, atau channel-channel kalian sendiri yang suka memprovokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini kita ada di Kelantan dan kita baru saja menginap di hotel Oyo Hotel Mr. J Hotel guys yang ada di Kelantan. Oke, dalam video kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman kami semua bertamu ke Indonesian Embassy atau Kedutaan Besar Republik Indonesia. Biasanya kita singkat KBRI. Kami semua datang bersama Bang Azrin dan juga Mas Agus atau Mas Dwi dari Aliansi Organisasi Masyarakat Indonesia yang ada di Malaysia. Kita mengikuti berbagai kegiatan seperti zikir, lalu ada ceramah juga, diikuti sesi makan-makan. Dan akhirnya kita melakukan sesi interview ya, seperti itu. Interviewnya pun sebenarnya sangat santai guys, sangat santai sekali. Cuman mohon maaf ya, gambarnya agak gelap karena saya nggak bisa setting juga, nggak bisa nyuruh Bapak Duta Besar Pak Hermono ini untuk Pak kita di sini, Pak kita di sini, itu nggak sopan juga gitu. Jadi kita mengikuti dia lah, kita mengikuti dia sedang duduk di tempatnya dia. Akhirnya kita datangi, berbincang-bincang berbagai isu-isu yang ya pernah melibatkan Indonesia dan Malaysia lah gitu. Apa pendapat Bapak ketika orang Malaysia menyebut orang Indonesia dengan kata Indon? Lalu saya bertanya lagi, apa sebenarnya yang terjadi di Sabah? Sebab banyak yang kita ketahui beredar berita bahwa telah terjadi pembunuhan para TKI di sana. Dan berikut adalah tanggapan dari beliau. Seharusnya kalau ada budaya bersama, warisan budaya yang sama, ini kan mestinya dia justru menjadi perekat. Tetapi yang terjadi sering sekarang ini justru ini menjadi pemicu. Misalkan ya itu ada belum lama kan, wow, Reo Ponorogo diaku Malaysia gitu kan. Padahal di sini nggak ada juga yang mengaku gitu kan. Itu tuh kan ada banyak yang nggak tahu Ponorogo itu apa. Iya, tapi kan kelihatan tuh. Kemudian ada masalah wayang, ada masalah tenun, batik dan lain-lain. Nah ini budaya yang seharusnya dia menjadi perekat karena ada pesawat, tetapi seringkali dia menjadi pemicu terjadinya friksi. Ya betul sekali. Kita sering lihat ini. Kan biasa loh saya. Kan ada apa tuh reaksi-reaksi, wah Malaysia mencuri, kan gitu kan ada di inilah ya. Banyak banget. Nah ini Bahkan sering di media sosial itu kalau ada budaya yang sama itu dari sebelah sana sering mencuri begitu. Budaya ke UNESCO, ke PBB. Ya, UNESCO. Kalau itu ada nyerempet dengan Indonesia, pastinya ada kesamaan dengan Indonesia,
ya dibicarakan dulu. Sensitif. Ya, sensitif. Iya. Misalkan diajukan sebagai warisan budaya bersama. Ini sama-sama punya Indonesia dan Malaysia sama-sama mengajukan. Misalkan yang kemarin tuh pernah pantun. Jadi warisan budaya bersama. Tetapi waktu tenun kan Malaysia nggak mau. Oh. Kalau memang berbicara tentang UNESCO, saya setuju Pak. Maksudnya begini. Jadi saya menganggap ada satu fenomena ketika UNESCO itu mengakui bahwasanya pencak silat berasal dari Indonesia. Tapi di satu sisi lain, silat juga berasal dari Malaysia. Dua nama yang berbeda, tapi itu saya kira itu fair itu. Fair, ya. Fair. Ya, jadi solusinya. Ya, solusinya mungkin seperti itu. Solusinya satu, dia diajukan sebagai milik bersama. Ya. Yang kedua, disebutkan secara spesifik, misalkan batik Malaysia, batik Indonesia, atau batik Singapura, atau batik mana. Jadi tidak batik. Tapi kalau bilang batik punya Malaysia, orang Indonesia marah. Atau wayang punya. Jadi Ini sama marah. seperti itu, silat Malaysia, pencak silat Indonesia. Itu yang membedakannya mungkin. Misalkan ya tenun Malaysia, ya memang Malaysia ada tenun juga. Tapi kan tenun ada juga dari Indonesia. Nah, kemarin yang sudah dimajukan bersama itu kebaya, kain kebaya. Oh berarti hal itu memang sudah di Ya, jadi sama-sama kebaya itu punyanya Indonesia, ya punyanya Malaysia, masing-masing ada. ya punyanya Brunei. Jadi kita diajukan sebagai warisan budaya bersama. Ada juga kan orang Melayunya masih pakai. Iya, iya. Ada Mungkin satu lagi Pak, ini mungkin agak udah lain, ini yang isu-isu panas juga yang tentang PKI yang dibunuh di Sabah itu Pak. Ya, apakah benar? Kalau yang di Sabah kemarin itu sebetulnya kesalahan data dari kedutaan Malaysia di Jakarta. Jadi sudah saya kasih tahu juga. Oh, ternyata kesalahan data. 146 itu adalah seluruh tahanan di Sabah. Oh, seluruh. Bukan cuma orang Indonesia. Oh seluruh. Yang orang Indonesia sendiri 25 atau 28. Lainnya luar negara Pak ya. Lainnya ya ada orang setempat. Yang paling banyak adalah orang Filipina. Tapi Malaysia, kedutaan Malaysia di Jakarta, orang Indonesia bilangnya akhirnya menimbulkan reaksi. Tapi kemudian kan mereka koreksi. Miskomunikasi. Ya, mereka koreksi. Dan itu 2 tahun kan, angka 2 tahun. Oh yang jangka waktu. Yang untuk periode 2 tahun. Dan itu adalah COVID. Oh COVID. Sebagian besar penyebabnya COVID. Karena selama COVID kan nggak ada pemulangan, ditutup perbatasan Malaysia, ditutup perbatasan Indonesia, ditutup. Akhirnya ini nggak bisa dipulangin, numpuklah di dalam tahanan. Ya namanya tahanan penuh, satu kena COVID ya kena KB gitu. Jadi itu sebetulnya angka yang nggak akurat. Yang betul adalah 25 atau Indonesia. Tetapi sebabnya sebagian besar COVID atau paru-paru basah. Itu pun selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Tidak dalam periode yang sama, hari yang sama gitu. 2 tahun itu. Nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang karena COVID. Indonesia juga kan nggak dibuka perbatasannya, nggak boleh orang masuk. Akhirnya numpuk di dalam tahanan. Itu sebetulnya refleksi dari adanya sentimen anti Malaysia. Itu dia. Jadi begitu, karena dasarnya udah nggak suka dulu, begitu ada isu kecil aja langsung Memantik sedikit. memantik sedikit. Karena itu saya bilang, pada dasarnya ada sentimen anti Malaysia itu ada. Jadi begitu, belum tentu isu itu benar, tapi kalau dasarnya sudah nggak suka dulu, ya akhirnya gampang, orang nggak mau verifikasi lagi, gampang. Jadi media itu suka mengangkat isu-isu tentang Malaysia dan Indonesia. Iya, iya, namanya media kalau banyak yang baca kan banyak akhirnya senang. Dia pentingkan rating gitu. Ya rating. Kalau banyak yang baca kan dia senang juga. Terus ada lagi Pak, ini masalah penyebutan Indon ini. Gimana Pak? Apakah diwajarkankah atau sekarang Begini, yang menjadi masalah sebetulnya bukan kata Indonesia itu sendiri, tetapi pada saat dia mengucapkannya, itu Intonasi. gesturnya itu cenderung merendahkan gitu. Oh intonasi sama ini ya? Oh
Kita harus belajar intonasi sama gestur. Iya, Indon lu, misalkan, Indon lu kayak gitu kan. Ada bedanya. Dasar Ini Indon lu. Saya mau ke Indon. Beda lagi tuh, Indon. Mungkin jadi itu ya. Iya, betul. Dasar Indon lu, dasar Indon lu bodoh lu kan gitu. Ya, intonasi. Iya. Beda lagi cerita kalau mau kemana? Aku besok mau ke Indon nih. Mungkin beda. Tapi kalau Dasar Indon lu kan gitu kan lagi kan. Iya. Itu berarti Tapi kadang-kadang orang kita sendiri ngomongnya Indon juga. yang terbiasa di sini juga. Saya di KBRI kan juga ketemu. Kamu dari mana? Saya Indon, Pak. Indon juga. Ya itu karena bibit-bibitnya tadi ada sentimen anti Malaysia itu. Jadi sesuatu itu diinterpretasikan sebagai suatu pelecehan, sebagai suatu merendahkan. Karena dasarnya itu tadi ada sentimen. Tapi kalau kita sampai ngomong dasar Madura lo kan nggak biasa aja. Ya. Tapi karena dasarnya sudah ada anti, jadi yang akar masalah itu menghapuskan antinya itu. Dasar Jawa lo, kan biasa aja kan? Iya. Dasar Jawa lo, kan nggak sih nggak? Jadi Madura lo, dasar lo Madura biasa aja, mereka ketawa-ketawa aja. Tapi memang definisi atau konotasinya di sini tuh udah lumrah, wajar kan di Indonesia. Ya itu kan berapa singkatan orang Indonesia kepanjangan kali ya. Tapi yang menjadi masalah itu satu ekspresi waktu itu. Ya. Konteksnya, pemakaian konteks kata itu. Tetapi yang lebih mendasar karena ada dasar rasa tidak bencinya itu. Ya. Jadi sesuatu itu dilihatnya sebagai suatu melecehkan, sebagai suatu penghinaan. Jadi dibuat generalisasi, pokoknya kata Indon itu melecehkan, ya belum tentu juga, lihat konteksnya juga. Kembali lagi itu ya. Orang Indonesia sendiri pengennya dipanggil Indo gitu. Jangan Indon gitu. Iya, Indo, karena Indo itu blasteran kan. Blasteran sama bule kan. Ternyata gitu Indo. ya. Ya kayak orang New Zealand, panggilnya Kiwi, ayo Kiwi. Ya mereka biasa aja. Karena nggak ada. Iya benar. Jadi, kalau di hatinya udah ada sentimen negatif, ya selalu diterjemahkannya itu menjadi negatif karena udah ada rasa nggak suka. kembali lagi ke situ. mungkin untuk pesanan terakhir mungkin untuk kedepannya ini sebaiknya seperti apa Pak antara netizen kedua negara ini biar tidak saling terutama di media sosial Pak. Tapi kalau ketemu langsung ini ya Biasa aja. biasa aja nggak ada masalah. Ini mungkin pesanan terakhirnya apa Pak? Ya itu tadi 3 PR itu selesaikan dulu. Ya perbatasan, masalah budaya bersama, masalah perlakuan terhadap pekerja migran. Ini selesaikan dulu. Karena ini yang selalu menjadi masalah. Dari tahun dulu. Dari dulu itu aja. Selalu. Ini Alhamdulillahirobbil alamin, dan ternyata Bapak Kedubes Hermono sudah menjelaskan ya tentang isu kematian TKI yang berada di tahanan Sabah. Ternyata penyebabnya adalah COVID-19 dan sempat beredar berita kematian 149 TKI di Sabah itu sempat viral di Indonesia ya, dan ternyata itu semua salah, ternyata itu hanyalah miskomunikasi dan Bapak Dubes Hermono sudah menjelaskan. Dan kemarin juga sempat ada yang bilang, Masya Allah, saya itu sampai diserang komentar, beragam komentar ya. Weh Toha Channel bahas tuh tentang TKI yang dibunuh, weh Toha Channel jangan diam saja. Sekarang kalian buka matanya dan dengarkan channel daripada Mas Fikri. Mas Fikri sudah jauh-jauh datang dari Indonesia ke Malaysia ya. Dan kemarin juga ada yang bilang, wah mungkin karena diracun. Masya Allah. Ini media-media di seberang sana, kalau ada isu-isu seperti ini, mereka tuh sangat suka ya, walaupun belum tentu benar. Karena apa? Karena sudah ada sentimen anti Malaysia seperti itu loh. Jadi sentimen anti Malaysia itu yang menyebabkan media-media suka memberitakan hal-hal isu yang belum tentu benar yang ada di Malaysia. Apalagi kalau menyangkut tentang TKI. Masya Allah, beritanya itu luar biasa. Nanti setelah para netizen yang tidak tahu, tidak paham tentang negara Malaysia, mereka ikut-ikutan, ikut-ikut menghujat. Padahal kalau ditanya mereka tidak tahu, mereka hanya ikut-ikutan. Itulah hebatnya media-media yang suka memprovokasi. Dan mudah-mudahan channel ini bisa menjadi pencerah dan
bisa menjadi penerangan bagi mereka yang salah paham. Yang suka dengan video ini silahkan subscribe, like, dan komen, dan sebarluaskan supaya mereka tahu tentang Malaysia. Indonesia, Malaysia serempun. Apalagi saya juga seorang TKI yang bekerja di Malaysia. Dan alhamdulillah para warga di sini pun ya ramah-ramah tamah semua. Dan saya sudah 13 tahun hidup di Malaysia. Dengar ya, saya 13 tahun hidup di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.